Bapak dan kegiatan. Oh, belum. Oke. Perkenalkan nama Bapak dan kegiatan Bapak sehari-hari. Nama saya adalah Ongko Wijaya Kandiastraya, biasa dipanggilnya Om. Saya adalah pengajar, trainer sebagai pengajar di BNI, di perbankan, untuk mata kuliah pemasaran, customer service, dan juga untuk penjualan. Saya adalah orang tua dari Renata Kandiastraya, murid IDS angkatan ke-12. Kegiatan anak Bapak sehari-hari sebelum masuk ke IDS? Saya waktu itu ingat sekali ya, jadi Renata langsung dari SMA itu langsung memutuskan untuk masuk di IDS. Memang pada waktu itu kalau kita melihat adanya keinginan ataupun passion ya dari yang bersangkutan, itu memang sudah terlihat dari kecil. Dia suka gambar, dia suka juga merangkai gambar-gambar jadi komik ya. Dan pada waktu itu kami mencari kursus yang sesuai. Salah satunya itu ada di Jakarta Selatan, cukup terkenal. Dan dia sudah ikut dari SMP. Dari situ lalu kita pikirkan nggak mungkin terus ya. Setelah SMA mau kemana? Dan saya ingat pada waktu itu IDS masih ada di daerah Jakarta Selatan. Jadilah kami ke sana dan bisa bertemu juga dengan IDS. Dan akhirnya juga memutuskan langsung nggak ikut yang lain, mau masuk ke IDS. Jadi cita-cita anak Bapak sama keinginan orang tua udah ya? Ya, pada dasarnya kalau kami lihat memang saat ini kayaknya kita nggak bisa lagi untuk memaksakan apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Kita hanya bisa mengarahkan. Dan saya pikir bahwa di dunia khususnya animasi seperti yang Renata sekarang ambil, itu merupakan sesuatu yang memang harus direbut ya oleh bangsa Indonesia. Jangan sampai kita kalah oleh Barat ya, oleh Amerika ataupun oleh yang lain ya. Kenapa nggak kita sendiri kita punya ya? Dan itu saya melihat dari latar belakang seperti itu dan juga dengan apa yang dilakukan oleh Renata saat ini, saya berharap bisa menjadi sekali waktu bisa menjadi animator kenamaan dari Indonesia. Oke. Terus untuk pertama kali memilih sekolah di IDS itu bagaimana caranya Bapak bisa mendapatkan informasi mengenai IDS? Saya pada waktu itu tentu saja melihat dari surat kabar dan juga ada pameran ya. Kalau saya tidak salah pada waktu itu ada pameran dan memang dari mulut ke mulut ya kita sudah banyak mendengar ya. Terutama kalau kita tahu juga kursus-kursus yang berafiliasi, salah satunya juga yang komputer ya, karena dasarnya kan juga dari komputer juga ya, itu juga ada hubungannya juga dengan IDS pada waktu itu. Jadi kita banyak sudah mendengar gitu. Kalau kita ikut pameran, kita melihat pameran ada IDS, atau kalau pada waktu kita ikut kursus yang saya katakan kursus komputer itu juga ada IDS juga, sehingga memang pada waktu itu kita sudah menginginkan kelihatannya ini yang paling cocok untuk kelanjutan daripada pelajaran anak saya. Setelah masuk di IDS, kan anak Bapak angkatan 12 ya, jadi menurut Bapak gimana sistem pendidikan di IDS? Cukup baik ya, karena memang sekarang ini kan kalau kita lihat anak-anak diberikan kebebasan, diberikan juga project-project, diberikan juga bimbingan-bimbingan yang baik ya. Sehingga memang saya rasa itu nanti dunia nyata ya harusnya juga seperti itu. Dan memang untuk anak-anak muda yang sekarang gitu ya, di mana memang komunikasinya sangat terbuka ya. Dunia katanya sudah datar, kita bisa dapatkan semuanya ada di internet ya. Itu semua juga perlu juga dibimbing juga, karena tidak semua juga yang dari luar juga itu baik ya. Sehingga kalau diseleksi lalu juga diberikan dalam bentuk kurikulum yang seperti dilakukan di IDS sekarang ini, itu melengkapi dia juga untuk mengetahui juga mana yang terbaik dan mana juga yang harus diambil ya, dan sesuai juga dengan kepribadiannya, dengan cita-citanya. Jadi rasanya IDS sudah melakukan
kerja yang baik untuk kita. Yang diharapkan nanti setelah lulus dari IDS? Ya, tentu saja kami berharap bahwa kesempatan untuk yang dinamakan di dalam dunia kerja sebagai marketplace itu sendiri, kita berharap bahwa memang ada kesempatan yang terbuka lebar, khususnya bagi lulusan-lulusan daripada IDS. Kita tahu sekarang bahwa sudah begitu banyak perusahaan-perusahaan animasi khususnya ya di dunia yang memang melirik Asia. Kita berharap juga IDS juga bisa menjadi jembatan supaya anak-anak ataupun lulusan-lulusan terbaik daripada IDS itu juga bisa paling tidak magang di perusahaan-perusahaan lokal seperti Pixar ataupun juga mungkin DreamWorks yang lain. Dan harapannya tentu saja nantinya bisa mengembangkan animasi Indonesia sendiri. Kami berharap itu yang akan menjadi setelah ini bisa masuk di dalam dunia kerja melalui pemagangan dan juga nanti akhirnya juga bisa mendirikan atau membuat industri animasi Indonesia sendiri, made in Indonesia, dan terkenal di dunia. Rasanya. Terakhir Pak, rekomendasi untuk ke publik atau kesan dan pesan yang disampaikan. Oke, jadi saya rasa kalau kita bicara animasi ataupun desain ya, maka teknologi itu menjadi sesuatu yang krusial sekali. Jadi saya berharap memang facility dalam hal ini untuk peralatan-peralatan yang mendukung dan juga ditambah juga dengan sumber daya manusia tentunya. Karena memang begitu banyak pengajar-pengajar yang ada sebetulnya di Indonesia saat ini yang memang bisa mengembangkan animator-animator ataupun desainer-desainer Indonesia supaya bisa lebih dikenal lagi, supaya lebih bisa baik lagi. Dan saya berharap memang untuk kombinasi antara sumber daya manusia dan juga fasilitas yang baik akan bisa mengantarkan IDS juga ke jenjang yang lebih baik lagi ya, lebih terkenal, lebih juga diperhitungkan paling tidak ya, menjadi aset bagi bangsa dan negara ya. Saya berharap sekali waktu IDS akan menjadi salah satu jajaran universitas ataupun institut apalah namanya ya yang akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik untuk bangsa ini. Thank you Pak, bagus banget. Thank you.